Hi everyone, welcome to GCAF Podcast and this is the 2025 official episode. Yeay. Kali ini kita kedatangan ilustrator perempuan yang pastinya berbakat banget dan karya-karyanya udah pasti bakal jadi incaran di GCAF tahun ini. Yes, jadi yang pertama kita kedatangan Bernadette Putri atau yang mungkin kita sapa Kak Bennett. Iya betul. Yes, Halo. say hi mungkin. Yes. Dan yang kedua kita juga ada Kak Lanieri Gabrieliani yang mungkin lebih familiar karyanya di Halo Bale, betul? Iya betul. Hai. Say hi, welcome. Oke, so welcome kakak-kakak semua. Mungkin kita awal-awalnya apa nih? Cerita dulu lah ya. Dulu ya. Kalian nih apa, siapa, terus karya-karyanya itu berfokusnya sama apa sih gitu. Mungkin dari Kak Gaby dulu. Oke, halo, aku Gaby, tapi mungkin lebih familiar dengan Halo Bale. Karya-karya aku itu sebenarnya ilustrasi yang aku buat dalam bentuk medium yang kayak alat stationery atau sesuatu yang dipakai harian sih, kurang lebih kayak gitu. Udah kayaknya. Oke. Kak Bennett. Halo, aku Bernadette Putri, bisa dipanggil Bennett. Aku adalah ilustrator dan juga textile designer. Dan dalam karya-karya aku suka mengangkat tentang alam Indonesia dari botanikalnya, terus dari landscape-nya, dan fokus ke hewan-hewan yang hampir punah di Indonesia. Wow. Betul. Dan Jadi sangat lebih banyak binatang gitu-gitu ya dari Alam. ilustrasinya Iya, betul. alam gitu-gitu ya. Oke. Jadi pengennya sih orang-orang nanti yang melihat karyaku kayak semakin cinta dengan alam Indonesia. Oke. Aku penasaran sih sebenarnya gimana kalian rasanya terpilih nih sebagai bukan salah satu, salah dua. Salah dua sebagai official artist GCAF tahun ini. Kalau aku sih rasanya kayak achievement unlock gitu loh. Kalau misalkan, karena kan GCAF tuh salah satu buat di dunia ilustrasi kayak sesuatu yang bergengsi mungkin. Jadi kayak makanya kayak di saat ternyata keterima dari segi kurasi dan kurasi, jadi kayak bersyukur banget sih gitu. Oke. Aku kurang lebih sama sih. Rasanya bangga banget bisa jadi salah satu dari berbagai artis yang sangat amazing di GCAF ini, karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya bener-bener yang masuk sini tuh udah yang pro dan senior. Oh, I see. Merasa bangga. Iya. Oke. Ini emang tahun pertama kalian ya berarti? Iya, betul ya. Oke, iya. Jadi dan tahun ini tuh kalian memang bawa karya-karya yang unik banget, kayak stationery dan ini ada aksesoris gitu yang bisa dibilang adalah part of kayak daily life-nya orang kan. Betul. Dan itu adalah karya ilustrasi kalian yang kalian tuangkan di situ. Nah, bisa diceritain gak sih kenapa buat GCAF ini kayak kepikiran aja gitu buat bikin karya seperti ini? Silakan. Aku dulu. Gantian. Jadi karya aku yang di GCAF yang spesial adalah ini Cantik cuma banget ya. ada 10 Cantik piece di GCAF. Limited edition, limited. guys. Jadi dia ini adalah satu set jewelry box. Konsepnya itu seperti ceritanya dia adalah jewel box di dasar laut. Pas dibuka ternyata ada sesuatu yang precious gitu. Nah, kenapa aku membuat ini? Jadi ini tuh lahir dari sebenarnya perasaan-perasaan aku sendiri. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada mermaid. Kalau mermaid ini di sini dia melambangkan diri kita yang sudah dewasa. Oke. Nah, terus dia tuh lagi memegang sebuah bola yang bersinar. Nah, bola yang bersinar ini adalah representasi dari inner child kita. Iya, jadi kita kan masing-masing pasti punya luka inner child gitu ya. Betul. Biasanya dia tersimpan di dasar yang paling dalam seperti di laut samudra. Wow. Terus karena aku pribadi tidak bisa berenang, jadi aku pengen menjadi seekor mermaid. Seekor atau seorang Pokoknya pengen menjadi mermaid ya, pengen jadi mermaid dan udah memanggil memeluk dia, terus akhirnya mendekap dia dan akhirnya ya udah si inner child itu menjadi cahaya, yaitu si ini bolanya ini. Nah terus bolanya ini dia pakai gemstone. Gemstone-nya ini pakai chrysoprase dan dia memang memiliki makna healing the inner child. Oke. Gitu. Berapa lama tuh kamu riset dari kayak
ya riset yang ingin dari ide terus kemudian kamu tuangkan di dalam karya kamu ini? Kurang lebih 3 bulan ya dari sejak pas GCAF keterima itu. Tapi emang sebenarnya kan aku lebih explore material tuh di fabric. Karena aku suka fashion. Ya, dan kamu juga punya background tekstil juga ya. Iya betul. Nah kayaknya aku pengen explore material lain. Jadi aku ke jewelry tapi masih fashion. Betul, gitu. betul. Masih beririsan lah ya. Iya betul. Jadi lumayan challenge tapi pada akhirnya bangga karena akhirnya bagus. Ini dashbacknya boleh ditunjukin juga nih. Jadi ini dia tuh ada packagingnya juga. Jadi bisa dimasukin ke dalam sini. Jadi benar-benar yang beli itu sudah satu set ya. Iya, udah ada satu dashback, set. ada kotaknya juga dan berikut dengan perhiasannya. Cantik banget. Cantik banget. Dan ini cuma ada 10 piece. Jadi wah, kalian benar-benar harus ke Limited GCAF untuk mendapatkan si set perhiasan ini. Dan yang spesialnya lagi adalah jadi tuh dia kan ada perintilannya ya di sini. Nah, ini tuh di hand painted. spesial banget. Itu tuh kalau dibuka dia tuh ada lap untuk ngebersihin jewelry-nya. Oh my god. Gitu. Jadi masih ada personal touch dari si artisnya sendiri guys, benar-benar. Gitu. Gila, jangan sampai sih Cuma kehabisan ya. Bisa didapetin di GCAF. Ya, Tuh. okay. Jadi kalian benar-benar harus datang ke GCAF untuk bisa mendapatkan satu set perhiasan yang limited edition ini ya guys. Oke. Silakan. Oke. Gimana kalau gitu? Kalau aku untuk di GCAF hal yang aku bawa tuh adalah hal yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya sebenarnya. Oke. Jadi dari awal aku mulai Halo Bale aku selalu menggunakan medium tuh digital. Aku nggak pernah, maksudnya aku belum sepede itu untuk ngelakuin gambar manual karena kalau misalkan kayak ngegunain spidol tuh rentan salah dan akhirnya kan kalau bisa diulang lagi kan nggak bisa diulang. Sedangkan kalau misalkan digital kan kayak ya udah bisa dihapus gitu aja. Nah akhirnya pas disuruh bawa hero produk yang nggak pernah dibikin sebelumnya dan kayaknya nggak akan aku buat juga di event. Maksudnya kalau aku ikutan art market kayak gitu, aku pikir kayaknya aku akan bawa jam yang aku gambar manual sendiri gitu. Nah jadi ini yang gambar-gambarnya itu benar-benar manual. Ya aku manual gambar sendiri. Jadi kayak aku sketch sendiri terus aku gambar pakai spidol. Sebenarnya aku bawa tuh ada 10 jam sebagai hero produk di GCAF. Jadi setiap gambar itu beda-beda 10 produk ini. Dan to be honest sebenarnya ada 5 jam yang udah gagal karena kayak cat yang bleber dan yang lain-lain kayak gitu. Trial error banget ya. Ya bener nih. Bener-bener jadi kayak menurut aku sih ikutan GCAF tuh kayak mendobrak batasan aku gitu loh. Kayak aku gak pernah berani untuk manual, akhirnya aku mencoba pertama kali ya manual di sini. Boleh kayak dong gitu. ditunjukin. Oh iya, ini dia gambarnya. Ini ada 10 dan kenapa aku pilih mediumnya jam karena Halo Bale itu aku bawa sebagai reminder buat aku dan orang-orang. Jadi kayak aku ngerasa tuh jam adalah medium yang tepat rasanya untuk bisa jadi kayak jam kan pengingat waktu dan bisa ngingat Halo Bale sebagai reminder juga buat orang-orang gitu sih. Kenapa aku pilih hero produknya adalah jam yang digambar sendiri. Dan itu juga jam dinding ya, benar-benar wearable. Iya. Jadi sehari-hari itu benar-benar masih terpakai banget dan again ini sama limited berarti betul ya. Aku cuma bikin 10. Cuman ada 10 juga guys. Jangan sampai kehabisan sih menurut aku ya. Tapi benar-benar ya maksudnya trial errornya seorang artis tuh perlu banget diapresiasi karena nggak gampang loh. Betul kan? Untuk membuat apalagi ini sesuatu yang kayak belum pernah dilakukan sebelumnya. Betul, benar. It's a part of challenge untuk diri sendiri juga lah ya. Benar itu banget sih. Benar banget. Oke, ya jadi ya buat kalian pasti udah penasaran banget kan barangnya seperti apa sih wujud aslinya atau kayak apa, langsung aja mampir ke booth-nya Halo Bale dan Bernadette Putri. Untuk membeli karya-karya mereka tuh di GCAF kalian masih bisa dapetin sampai 5 Oktober nanti. Tapi kalau tidak kehabisan betul ya. Cuma masih ada yang lain juga dong ya. Masih aman ya. Oke, selanjutnya nih melihat karya-karya kalian tuh sebenarnya penasaran sih kayak tadi. Mungkin tadi udah dijelasin sedikit ya, tapi mungkin masih sedikit penasaran gimana sih sebenarnya proses berkarya kalian tuh kayak mana gitu. Iya, terutama kayak dari awalnya, terutama misalnya kayak Bennett yang alih wahana gitu kan kayak dari tekstil terus sekarang tiba-tiba ilustrasi terus
apa juga Gaby yang dari ilustrasi terus sekarang jadi barang-barang yang benar-benar fisikal gitu. Prosesnya kira-kira gimana? Mungkin Bennett dulu. Kalau yang khusus ini ya? Ya secara general sih. Sebenarnya kalau aku membuat sebuah karya koleksi gitu ya, sebenarnya itu lahir dari perasaan yang lagi dirasain gitu sih. Oke, atau jadi yang personal lagi banget ya, benar-benar personal. Jadi sebenarnya kayak lagi curhat gitu sih sebenarnya. Misalnya lagi marah gitu ya, marah terus kan karena aku mengangkat hewan dan alam Indonesia, jadi aku kayak visualisasiin itu ke suatu entah hewan atau bunga gitu ya. Seperti waktu itu aku keluarin koleksi Panthera. Itu aku waktu itu lagi marah gitu ya. Oke, lagi pengen membara, jadi yang keluar adalah leopard sama Black Panther gitu. Jadi bahkan pemilihan binatang yang kamu, maksudnya yang jadi objek di dalam karya itu memang benar-benar dari perasaan ya, sebuah ekspresi gitu ya. Mungkin orang lihatnya itu, mengangkat hewan Indonesia atau apa gitu, tapi biarlah itu menjadi pesan yang tersurat. Tapi sebenarnya yang tersirat adalah ya itu aku lagi curhat aja sih. Sebuah emotion juga yang tertuang dalam sebuah karya-karya. Itu. Padahal kalau ngulik karya-karyanya Bernadette tuh bener-bener yang manis, indah. Gitu. Tapi ternyata di balik keindahan itu ada sebuah emosi. Iya, betul. Waduh. Ini makanya untuk fans-fansnya dan mungkin juga yang lain, kalau tidak diceritakan seperti ini kan kita nggak sampai sebegitunya ya kan, bahwa sebuah karya itu juga untuk para artis ilustrator itu bisa menjadi media media untuk emosionalnya mereka. Iya. Oke. Gimana kalau Gaby? Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Bennett. Jadi sebenarnya kalau aku mulainya dari aku bikin notes di HP. Jadi kayak misalkan aku lagi ngerasain apa nih, itu akan aku rangkum semuanya gitu. Jadi setelah menurut aku nih kayaknya ternyata udah cukup banyak isi-isi yang ada di notes, yang ada yang aku rasain, apa yang aku lihat gitu. Terus aku coba untuk ngebuat itu dalam sebuah cerita dan aku tuangin dalam sebuah gambar. Makanya kebanyakan gambar-gambar aku tuh pasti ada tulisannya. Nah, kurang lebih si tulisan-tulisan itu merepresentasikan apa yang sebenarnya lagi aku rasain. Nah, sebenarnya nih aku lagi ngerangkum kayak notes gitu sebenarnya sekarang. Jadi kalau aku boleh spill sedikit, boleh dong. Boleh banget. Jadi aku kayak mau bikin kayak rencananya tuh buat akhir tahun. Aku mau bikin kayak ada koleksi namanya tuh Liminal. Versi aku, bukan versi orang pada umumnya. Liminal versi aku. Jadi itu tuh sekarang lagi aku cicil kayak tulisan-tulisan yang aku rasain, aku bagi ke 7 section dan akhirnya itu aku gambar satu-satu dan aku kasih sematkan kalimat yang menurut aku paling representatif versi aku. Jadi aku berharap mungkin itu tidak mewakilkan banyak orang, tapi setidaknya itu bisa resonate ke beberapa orang sih gitu. Oke. Nah, kalian kan karya-karyanya memang berangkat dari kayak cerita personal, perasaan yang sangat personal, dalam banget gitu. Nah, tapi dari semua karya-karya yang pernah kalian coba explore, dan baik dari karya yang udah jadi maupun yang masih kalian coba-coba nih, ada nggak sih yang terasa paling personal dan sebenarnya perasaannya itu seperti apa gitu? Apakah bisa jadi mungkin dari karyanya emang personal banget, atau bahkan dari journey pembuatan karyanya justru karena mungkin kalian banyak mengalami kayak hiccup atau apa, ya pokoknya yang personal banget. Boleh diceritain nggak? Kalau aku sebenarnya semua personal karena kan ya seperti curhat gitu. Kayak di Panthera itu aku meluapkan emosi marah, terus di koleksi Nirwana tuh aku mengungkapkan rasa bersyukur gitu. Makanya keluar pun warnanya warna-warna seperti pelangi, sangat indah gitu kan. Nah, tapi mungkin yang personal banget yang pas Panthera itu ya, karena itu adalah momen pas aku bikin produk lagi setelah pandemi. Gitu. Jadi pas pandemi itu sempat vakum atau? Sempat vakum 2 tahun, jadi aku lebih client project sih. Jadi benar-benar nggak bikin produk. Produk yang emang buat diri sendiri gitu ya? Iya betul. Ini pas setelah pandemi aku balik lagi dengan koleksi Panthera dan itu lumayan orang-orang kayak kaget gitu. Biasanya Bernadette feminin, ini kenapa macan gitu ya? Iya. Gitu. Terus sebenarnya dari macan tutulia itu sendiri dipilih karena jadi aku kan punya tanda lahir ini ya, terus tuh aku selalu tutupin terus. Jadi aku kayak nggak bisa embrace gitu. Terus aku pengen kayak macan tutul, pengen kayak
bangga gitu dengan keunikan dirinya. Jadi kayak itu benar-benar personal banget sih. Personal, iya. Oh my god. Dan embracing sesuatu yang gimana ya, kadang-kadang buat orang lain itu dianggap kayaknya ntar dulu atau kayak sesuatu yang hidden tuh emang susah kan. Jadi sebuah, kalau buat kebanyakan kreator, seniman, ilustrator tuh rasanya kayak lewat karya tuh benar-benar jadi jalan yang Betul. bisa vokal gitu ya. Betul. Jadi lega banget sih setelah itu lahir. Betul. Wah, nice. Kalau Gimana Gaby? Kalau aku yang personal banget tuh ada di pas banget di pandemi tahun 2020, aku bikin jurnal kayak buku, judulnya tuh aku kasih namanya You in a Book. Oke. Jadi kayak di 2020 itu kan pas pandemi banget baru menghantam negeri ini. Jadi kayak aku kan kita bener-bener di rumah banget ya, maksudnya kayak isolated gitu maksudnya, dan kita nggak bisa bersosialisasi dan lain, dan maksudnya banyaklah hal-hal yang kurang baik terjadi pada tahun itu gitu. Nah sampai akhirnya aku ngerasa, aku pun pribadi juga ngerasain hal yang sama, jadi kayak mempertanyakan apa ya yang lagi aku kerjain ini tuh harus dilanjut nggak ya, apa yang harus ngapain lagi, maksudnya banyak banget pertanyaan di dalam kepala, dan akhirnya kayak tadi yang aku emang mulai nge-sketch dalam notes dulu, sampai aku ngerasa kok banyak banget ya pertanyaannya, jadi coba aja deh dituangin aja dalam sebuah buku. Jadi aku bikin tuh ada 99 pertanyaan, jadi gak aku genepin 100, ada 99 pertanyaan yang coba aku jabarkan, yang aku harap mungkin itu bisa mengisi waktu luang beberapa orang dan sekaligus memberikan sebuah enlightenment mungkin. Jadi kayak tahu nih kayaknya gue harus ngapain lagi habis ini, kayak harus ngelakuin apa lagi dan gak boleh stop di situ aja gitu sih. Jadi sampai sekarang pun You in a Book masih jalan, maksudnya aku masih ngejalanin karyanya, ngejalanin si You in a Book sambil aku bikin buku-buku yang lain juga tentang buku pertanyaan. Cuma kalau sampai sekarang ditanya yang personal sih You in a Book ya, karena pas itu benar-benar kayak pertanyaan yang pribadi banget dan personal banget, dan syukurnya tuh pas waktu pandemi ada orang yang nggak sengaja nge-tweet itu, maksudnya kayak ngeposting buku itu, dan mendadak kayak langsung jadi kayak banyak orang yang penasaran juga karena ngisi waktu, karena kan bingung juga di rumah ngapain, jadi kayak cobain deh, walaupun ada beberapa yang balik lagi ke aku dan bilang kayak, Kak bukunya belum aku isi sama sekali, terus karena aku nggak tahu harus ngisi apa, kayak ya udah oke gitu. Nggak apa-apa, ya, butuh waktu aja. Karena kan mengisi jurnal-jurnal gitu juga it's a part of process of yourself open gitu kan. Iya. Dan Jadi kadang-kadang orang-orang butuh waktu juga untuk bisa open up. Benar. Dan kalau didengar-dengar kayak waktu pandemik itu sebagai apa ya, banyak Trigger gebrakan. Iya, banyak gebrakan produk-produk gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya ada challenge terbesar gak sih dari, maksudnya kalian sebagai illustrator gitu kan, atau mungkin illustrator perempuan gitu, apakah ada challenge yang menurut kalian baik kalian sudah lewati kah atau mungkin belum gitu, mungkin bisa di sharing? Kalau dari aku sebenarnya mungkin pas bukan di koleksi sendiri, aku kan ada terima freelance juga. Jadi ketika aku ngerjain project klien, mungkin kayak banyak yang masih beranggapan kalau profesi ilustrator ini tuh gampang gitu. Menggambar dan menghasilkan gambar doang gitu. Kayak hobi dia nih cepet juga. Padahal kayak maksudnya untuk kita bisa mendapatkan, misalnya aku gambar bunga cuma dalam waktu 3 jam 5 jam. Tapi untuk aku mendapatkan hasil sedetail itu dalam waktu segitu, aku memerlukan 3 tahun misalnya gitu. Ya buat riset dulu lah ya. Terus. Dan berkali-kali latihan untuk bisa cepat seperti itu. Jadi itu sih yang orang-orang masih pandang sebelah mata, dikira itu ya udah hobi aja. Iya benar. Dianggapnya kayak bisa gambar, udah gitu. Iya, betul. Jadi kayak sering banget diburu-buru. Padahal maksudnya karena aku pribadi emang manual banget, masih pakai watercolor, di scan dan di edit digital. Gitu. Jadi emang layer of prosesnya panjang, terus kayak perlu ada riset, terus kan juga mencari ide itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Betul. Kadang-kadang lagi nggak mood lah, atau memang ya kan kita nggak bisa memaksakan kayak ide itu datang begitu aja nggak sih sebagai artis. Betul. Sebagai ilustrator itu ada nggak sih part kayaknya ada stucknya nih ideasnya gitu. Ya creative blocks gitu.
Itu pasti ada banget. Ada banget ya. Burnout gitu ya. Namanya juga manusia guys ya, pasti ada gitu kan. Kalau dari Kak Gaby? Kalau aku tantangannya sebenarnya lebih ke masalah konsistensi. Jadi kadang tuh ada yang kayak tadi Kat sebutin sebelumnya tentang creative block, itu Yes. tuh sering banget aku alamin sejujurnya. Maksudnya kayak ngerasa kok itu lagi ya gambarnya, kok kayak gitu lagi. Maksudnya pengen evolve juga, pengen yang baru juga gitu. Tapi nggak tahu gimana ya fit innya gitu. Jadi kayak mentok. Nah kadang tuh kalau udah ketemu sama si creative block itu, kadang tuh udah nggak mau lanjut dulu. Jadi kayak agak menahan diri dulu lah gitu. Nah kadang kalau misalkan terlalu terlena kali ya, jadinya tuh jadi nggak gambar lagi. Kalau buat aku pribadi sih pengalamannya agak ada 2 bulanan mungkin aku nggak lanjut gambar, dan di saat lama juga sebenarnya. lumayan di saat mau mulai lagi tuh jadi kayak agak kagok gitu, kayak gambar apa ya kayak gitu. Jadi menurut aku sih untuk terus konsisten untuk gambar dikit-dikit lah, seenggaknya ya sehari ada lah gitu. Itu tuh lumayan tantangan sih kalau buat aku pribadi gitu. Oke. Kalau kalian tuh misalnya tiba-tiba kan namanya juga seniman ya, ide bermunculan gitu kan. Sekalinya banyak. Nah, biasanya kalian langsung menuangkan itu ke dalam karya atau ada kan tipe-tipe yang oke, gue akan bikin strukturnya dulu, mulai dari idenya digodok dulu apa segala macam, boleh nggak dikasih tahu? Ya boleh dong. Nanti gantian bareng kalian. Kalau aku sih akan lebih, kalau akan aku tampung dulu sih. Cuma maksudnya kayak kalau misalkan aku merasa sesuatu, aku melihat sesuatu yang menurut aku ini kayak pengen deh diceritain dalam sebuah gambar, akan aku tampung dulu dalam kayak notes dulu gitu. Terus nanti habis itu akan aku kembangin sih mulai dari situ gitu. Jadi dan gak lama baru aku coba terjemahkan itu dalam sebuah gambar gitu. Jadi kurang lebih langsung eksekusi sih gitu kalau aku. Oke. Kalau Kak Benet? Kalau aku biasanya kan kadang kita lagi scroll atau lihat ke misalnya kayak datang ke acara gini gitu ya, melihat suatu karya gitu, pasti ada yang relate sama kita yang kita suka gitu. Misalnya aku foto atau misalnya kalau scroll aku save, terus aku jadiin itu di board sendiri gitu. Bikin mood board ya. Iya, mood board. Jadi aku di Pinterest tuh udah banyak banget mood board yang mau dikeluarin, tapi kayak oh ya udah tahan dulu. Tapi sebenarnya kayak udah tahu nih abis ini keluarin ini gitu. Jadi aku simpenin itu sih kayak di pocket gitu. I see. Artis-artisnya pada ini ya detailed dan apa namanya terstruktur gitu ya. Punya sistem kerja. Punya sistem kerja mereka sendiri. Keren banget loh sebenarnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong di dunia ilustrasi yang terutama di Indonesia, kan sekarang bisa dibilang namanya ilustrator perempuan tuh udah semakin banyak. Dan kalian juga salah satu ilustrator perempuan yang sangat produktif berkarya. Nah, menurut kalian sendiri seberapa penting sih representasi perempuan, terutama yang memang menunjukkan karyanya adalah karya yang feminin, karya yang sangat perempuan lah, buat mendukung ekosistem ilustrasi dan kreatif di Indonesia saat ini tuh? Aku dulu. Boleh. Kalau menurut aku karena perempuan itu kan feelings banget ya. Jadi terasa dari karyanya full of feelings, dan menurut aku kayak para yang wanita-wanita ini yang berkarya ini, mereka kayak banyak menyentuh hati-hati lain gitu. Lebih terasa. Kalau yang pria mungkin kayak lebih teknikal atau lebih nyeleneh gitu ya. Lebih nyeleneh. Jadi kayak aku suka sih dengan karya-karya para perempuan gitu, karena lebih menyentuh ke hati gitu. Storytelling dan narasi. Iya, storytellingnya kepikiran banget gitu dan terlihat mungkin ya, maksudnya dalam satu karya gitu. Oke. Kalau Kak Gaby? Kalau aku sendiri sih ngelihat banyak ilustrator perempuan, maksudnya ilustrator perempuan dan laki-laki sama-sama kerennya gitu. Tapi perempuan tuh apa ya, dari sudut pandang aku tuh mereka tuh bisa melalui gambarnya mereka tuh bisa berkarya. Maksudnya mereka bisa bercerita. Ilustrasi tuh kayak wadah yang aman buat mereka tuh bercerita dan menyalurkan apa sih yang mereka rasain. Dan ada sisi tangguhnya juga, karena dari karya itu mereka juga berjuang di situ sebenarnya. Jadi menurut aku perempuan-perempuan ilustrator ini selain dia bercerita, mereka juga sebenarnya berjuang juga di dalam di dalam wadah kreativitas ini gitu sih. Jadi menurut aku sih ilustrator perempuan di sana yang
baru mulai ataupun udah mulai itu semuanya keren. Oke. Emang perjuangannya kira-kira yang kamu lihat dan mungkin kamu hadapi dalam sehari-hari gitu di ekosistem ini apa sih kira-kira? Perjuangan aku rasa gini, karena aku tuh tipikal yang agak lumayan kepo ya, jadi kayak aku suka sesekali baca threads gitu, dan banyak beberapa orang yang menggantungkan kehidupan mereka sehari-hari itu di wadah ini gitu, di ilustrasi. Mereka ikutan art market itu sebagai salah satu cara mereka untuk bisa survive gitu. Jadi dan maksudnya aku mungkin banyak bacanya tuh yang perempuan, jadi aku ngerasa mungkin laki-laki kan memendam, jadi aku menilai yang perempuan, jadi maaf para laki-laki. Tapi aku ngerasa kayak oh ternyata banyak juga ya orang yang memanfaatkan, maksudnya menggantungkan diri mereka di industri ini gitu, dan mereka benar-benar menurut aku tough gitu dengan banyaknya ilustrator yang lain, dengan maksudnya barang-barang yang juga dijajakan, terus kayak oh mereka tuh benar-benar tangguh sih menurut aku gitu. Oke. Menurut kalian nih ilustrator perempuan, kalian sebagai ilustrator perempuan yang banyak mengkoleksi karya-karya kalian tuh apakah sesama perempuan atau enggak banyak juga dari pria-pria gitu kan yang beli produk-produk aku gitu. Gimana menurut kalian? Boleh dari Kak Gaby. Oke. Karena sebenarnya kalau setiap kali aku market aku pasti selalu ikutan, jadi aku ngelihat sih keker-keker ya. iya kayak perempuan sih kebanyakan. Cuma kalau laki-laki tuh kebanyakan mereka suka mungkin bentuknya tuh yang kayak poster aja sih. Kalau kan karena perintilan aku kayak keychain, stiker gitu tuh. Ya, biasanya memang yang pretty cute-cute gitu yang suka koleksi cewek memang sih ya. Bener. Kayak laki-laki kayak cuma menemani pasangannya dengan bayar-bayar. Iya betul gitu kalau aku sih. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya dari aku pribadi tuh yang aku kira mayoritas perempuan. Tapi ternyata pas aku ikutan art market itu ternyata ada cowok dan lumayan banyak. Iya, terutama pas aku ke produk baju. Itu aku kaget banget sih, karena maksudnya warna yang aku pakai pun kan feminin ya. Ternyata laki-laki banyak yang suka juga. Itu aku kaget banget. Jadi kayak oh ya udah aku explore market laki-laki juga. Yang laki-laki unisex juga lah ya. Karena kita nggak tahu ya, siapa tuh tiba-tiba laki emang beliin buat ceweknya atau gimana. Nah biasanya gitu mungkin. Kan dia pengen couple-an. Tapi ternyata ada yang maco-maco juga. Iya, aku suka juga ya. gitu, ternyata ada juga yang suka. Jadi bener-bener hal yang gak disangka-sangka sih. Iya, dan sebenarnya kalau kita telusuri sebenarnya di dalam diri kita masing-masing kan ada sisi feminin dan maskulin. Betul. Jadi mungkin emang kebetulan mungkin karya aku menyentuh sisi feminin di laki-laki gitu. Oke. Kita harus kasih applause dulu nih buat. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal karya-karya mereka, kreatif proses mereka juga. Sudah kita kepo-kepoin udah isi dalamnya juga ya dalam-dalamnya. Nah, kita mau main game dikit nih. Oh, oke. Main game apa nih kita? Gamenya ada kartu. Oke. Wah, ini ada dia. Kartu. Ini dia. Oke. Silahkan Bu Catherine. Jadi ini gimana cara mainnya Jo? Bisa dijelaskan ke para dua ciwi-ciwi ini? Kita ada 3 kartu. Oke. Jadi di sini pertanyaannya kita ada, rahasia tentunya ya. Oh iya rahasia. Pokoknya di sini ada this or that kartu, lalu juga ada kartu ever have you never. Terus lalu ada what if. Ini aku pilih salah satu untuk mereka berdua, betul? Diacak dulu. Diacak dulu ya. Di shuffle dulu lah ya. Semuanya nih ya. No, ini aja. Satu-satu. Satu-satu. Oke, ini aku akan kocok, aku kurang pandai sebenarnya ya. Tapi bolehlah saya coba, oke. Aduh jadi deg-degan. Ini ya. Nih aja nih siapa yang mau ambil. Mau berdua boleh, mau Aku yang ini deh. Ini satu aja. Satu. Kalau gitu nanti kamu menguji gantian. kekompakan. Bener satu ambil barengan. Oh gitu, oke. Nanti boleh silakan dibuka dan dibacain pertanyaannya. Have you ever compared yourself too much to other artists? Waduh, ini langsung dapat yang agak-agak sedikit ngorek, iya. Siapa nih yang mau jawab duluan nih, Kak? Sweet dulu apa gitu? Sweet ya. Ya, Kali. Oke. Sweet apa? Jepang. Oke. Iya. Aduh, kompak ternyata. Kompak ya. Ini kamu dulu. Oke. Pernah
Pernah tuh. Pernah banget sih. Jadi kayak sering banget membandingkan diri ke artis yang lebih besar dan lebih kayak impostor sindromnya ada ya? Ada gitu. Tapi capek lama-lama. Karena kayak maksudnya semua orang udah punya petnya masing-masing. Jadi Betul kayak banget. oh ya udah, maksudnya kalau akan terus mencoba untuk pengen kayak dia, kayak enggak deh, mungkin dia emang jalannya yang A, aku mungkin jalannya yang C gitu. Jadi kayak lebih menerima aja gitu. Oke. Walaupun awal-awalnya sempat aduh. Iya, bener. Namanya sekali lagi kita manusia ya, pasti ada sisinya kayak selalu melihatkan rumput sebelah kalau dibilangnya gitu. Padahal mungkin ya yang rumput sebelah juga pasti sebelumnya ada prosesnya yang sama gitu ya. Nyiremnya juga, mupukinnya juga sama tiap jam ini gitu kan. Iya. Kalau dari Kak Bernard, aku pastinya pernah sih. Tapi semakin dewasa gitu ya, semakin bisa ya udah emang pas kita memulai pun udah beda gitu timelinenya. Jadi kita nggak bisa bandingin juga. Mungkin dia memang mulai lebih dahulu atau kayak mungkin punya privilege lain gitu. Dan pastinya kita juga punya journey sendiri yang itu jadi keunikan kita juga sih, yang dilihat orang-orang gitu. Jadi emang nggak bisa di-compare sama orang lain. Betul. Apalagi ya buat seniman-seniman muda nih, harus banget lah intinya yakin sama keunikan diri sendiri. Betul banget. Oke, kita lanjut ke kartu kedua ya. This or that. Oke, tadi sudah siapa yang ngambil, sekarang silakan. Hap. Apa Silakan tuh? dibacakan. Working alone or constant collaboration. Iya. Karena kan langsung ngelirik-lirikan loh mereka kayak gimana nih gitu. Siapa yang mau jawab? Boleh Aku dulu. gantian. Silakan gantian. Aduh, to be honest aku working alone lagi. Ya nggak apa-apa, Ya, kan benar. preferensi. Benar. Iya, sebenarnya mungkin aku suka berkolaborasi. Cuma mungkin kalau misalnya yang mungkin yang itu aja. Mungkin karena aku tuh gampang bosenan gitu. Oke. Jadi kayak aku pengen explore macam-macam. Jadi mungkin kayak kolaborasinya pengen sama macam-macam juga. Gitu. Jadi karena di sini kan constant collaboration. Iya. Oke. Kalau aku sama Bennett. Jadi aku working alone banget sih orangnya gitu. Soalnya kayak sebenarnya kolaborasi itu sesuatu yang seru sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan karena kolaborasi itu kan melibatkan dua pihak ya. Jadi kadang tuh ada beberapa hal yang akhirnya harus kayak didiskusikan gitu, yang akhirnya oke lah kayak gini aja kita cari jalan tengahnya gitu. Nah kadang kalau misalkan alone tuh lebih bisa bebas kayak apa sih yang mau disampaikan gitu. Jadi nggak ada hambatan-hambatan tertentu dari pasangan kolaborator kita gitu. Oke. Sebenarnya agak lumayan bisa dipahami lah ya maksudnya, karena kan memang kalau artis dari kita sendiri itu kayak tadi kan karena karyanya itu banyak pesan-pesan atau emosional dari personal gitu kan. Jadi mungkin kalau kolaborasi ada yang perlu direm-rem dikit gitu intinya ya. Oke. Ya, pastinya kayak kalibrasi. Iya kan, message personal tuh kan nggak ini semuanya. Agak sulit kalau dicampur-campur memang ya. Betul. Oke, nih kartu ketiga ya. Ini kartu terakhir. What if? Apa nih? Coba nih. Aku lagi yang ngocok. Oke, baik. Kita ganti-gantian gitu konsepnya. Berarti kali ini siapa nih yang mau? Silakan. Oh, berarti Aku nggak berdua. Oh ya berdua dong. Boleh, Kita boleh. uji kekompakan lagi ya guys. Oke, 3, 2, 1, mana nih? Oke deh. Siap. Apa tuh? What if you weren't an artist, what would you be doing instead? Kalau bukan jadi artis ilustrator, kira-kira sekarang lagi ngapain? Ini berarti cita-cita atau gimana? Tahu? Nggak harus cita-cita. Kalau emang enggak aja, kalau emang bukan ilustrator tuh ngapain? In alternate universe gitu loh. Alternate universe di dunia yang berbeda. Aku mungkin jadi peri pohon. Peri pohon. Aku juga mau. Iya. Jadi ya udah cuma
apa sih kayak loncat-loncat aja di hutan-hutan gitu, main sama hewan-hewan. Aduh, Kak Bennett tuh ya, cita-cita yang di dunia lainnya dan karyanya pun sama, ya alam gitu, pohon, bunga gitu ya Kak ya. Bedanya nggak kerja aja. Kerja, tinggal Cuma loncat-loncat tungtung, main main gitu. aja gitu ya. Oke. Pokoknya fun setiap hari. Fun setiap hari, cantik setiap hari gitu intinya. Keren. Kalau Kak Gaby? Kayaknya aku nggak sekeren Bennett deh. Kalau nggak jadi artis, kayaknya aku kerja di bank deh kayaknya. Oke. Oh, jauh nih, agak jauh ya. Boleh tahu nggak kenapa kepikiran kerja di bank? Soalnya background aku tuh ekonomi. Oh, gitu. Iya. Oh, ya Jadi- ampun, nyebrang juga ya. Nyebrang juga. Nyebrang loh. Jadi aku tuh dulu S1 kuliahnya tuh ekonomi dan Oke. maksudnya ilmu ekonomi. Jadi yang kayaknya memang diarahkan pada akhirnya kayak kebijakan moneter lah atau Waduh, apalah wow. gitu. Mohon maaf nih. Ya, jadi kayak sebenarnya udah beberapa kali juga apply dan udah sempat kerja juga dan di bidangnya bidang finance gitu. Tapi pada akhirnya tahun 2017 mencoba nyebrang balik ke hobi pas kecil dulu gitu. Jadilah saya seperti Ini sejujurnya jadi fun fact aku ya, nggak semua artis ilustrator itu backgroundnya DKV. Iya betul. Ternyata ada dari yang lain, cuman memang maksudnya Biasanya ya kan bakat. beririsan ya. Betul, biasanya kan arsitektur, iya suka atau kayak gambar, tekstil. ke universitinya jadi DKV gitu kan, karena kan memang sejalur gitu. Iya. Ternyata ini enggak dan bisa guys. Betul. Jadi siapapun yang di luar sana hobinya gambar tapi dia ternyata hukum kan siapa tahu ya kan jalannya Betul. bisa jadi Kak. Apalagi kalau ekonomi, waduh jualan-jualan kayak gini, vendor Marketingnya kayak gitu, udah nggak tahu bisa nih, ya. ya. Udah tahu nih marketing Betul, masih berapa betul, ya. betul. Oke. Nah, oke, thank you buat main-main. Kita tepuk tangan dulu lah ya. Tepuk tangan lagi, guys. Oke, ini kita udah almost di akhir acara nih. Cuman untuk menutup, kita pengen tahu sebenarnya ada nggak sih harapan terbesar kalian tuh apa untuk para ilustrator perempuan tentunya juga, terutama ya, dan representasi kehidupan lokal Indonesia di masa depan tuh apa sih? aku. Boleh, di mana? Oke. Harapan aku sih sebenarnya aku berharap nggak banyak, maksudnya semakin banyak ilustrator khususnya perempuan yang tetap menjalani bidang ini di tengah gempuran AI. Oh iya, bener bener banget tuh. Bener Jadi banget. maksudnya jangan ngerasa gampang di replace sama AI karena pasti karya kita unik masing-masing gitu. Maksudnya kita punya cerita masing-masing di karyanya dan terus berjalan di jalan ini. Wow. Harus semangat ya pokoknya. Semangat ya. Betul, semangat terus. Oke. Benar. Kalau dari Kak Bennett? Kalau dari aku harapannya untuk para ilustrator khususnya perempuan, terlepas dari peran kita mungkin sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, kayak kita tuh punya punya suara. Yang mungkin suara itu kadang kita takut buat diomongin secara seperti ini gitu kan. Itu tuh bisa banget disalurin lewat karya ilustrasi. Dan mungkin itu balik lagi karena perempuan itu full of feelings, ya dia tuh bisa menyentuh hati-hati perempuan yang lain. Betul. Jadi kayak teruslah berkarya karena akan ada aja orang yang suka sama karya kita gitu. Betul. Ada aja pasarnya. Betul. Dan pastinya harus support to each other lah ya. Yes, betul banget. Oke. Kalau gitu, thank you once again. Thank you Oke. for having us. Oke, nah tadi kita sudah dengar nih ceritanya dari Bennett dan juga Lani tentang karya-karya dan juga proses kreatifnya mereka. Jadi jangan lupa untuk mampir di booth mereka dan juga beli karya-karyanya mereka. Supaya apa? Supaya nambah koleksi kalian loh. Terutama tadi yang again kita promo limited edition guys ya, produk-produknya jangan sampai kehabisan. Dan GCAF juga masih berlangsung sampai tanggal 5 Oktober mendatang. So jangan sampai again kehabisan koleksi dari ilustrator favorit kalian. Nah, dan pastinya belanja di GCAF juga makin seru karena ada banyak banget promo-promo spesial. Banget. Ya, dengan minimum pembelanjaan 2 juta rupiah aja, kamu bisa langsung bawa pulang payung eksklusif dari GCAF yang kuning-kuning itu loh. Dan Ada gambar payungnya T-Rex lucu ya. banget, betul. Ada gambar T-Rex-nya, lucu banget. Dan
Pembayaran dengan BCA bisa lebih untung karena ada cashback sampai 50.000 setiap kali kamu bertransaksi. Kalau pengen tahu syarat-syaratnya langsung aja ke booth BCA. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan Jika Podcast. Sekali lagi terima kasih untuk cewek-cewek yang sangat hebat ini, untuk Bennett dan juga Lani untuk obrolannya hari ini juga. Thank you banget udah boleh cerita-cerita, semuanya kasih insights kita yang baru tentang ilustrator perempuan ya. Semoga karya-karyanya laris dan pastinya bisa jadi penambah semangat kalian buat berkarya terus. Yes. Oke. Tentunya terus dukung kreativitas para ilustrator dan kreator kita. Jangan lupa sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.